saudara di rumah dalam keadaan sehat, dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Berkatilah kami, urapi hamba Engkau, supaya kami sama-sama semuanya bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Efesus 3 ayat 16, ya, Rasul Paulus mengatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaannya, kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakal serta berdasar di dalam kasih. Ya, puji Tuhan. Ada satu cerita seorang anak, ya, dia punya ibu ada seorang Kristen, dan tiap malam sebelum tidur mama akan cerita tentang Yesus, ya, di dalam untuk anak kecil ini 6 tahun gitu. Biarlah anak ini sejak kecil bisa memiliki firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, anak kecil ini tanya kepada ibunya satu malam, ya, bahwa mamanya cerita bahwa kita harus mempercaya Tuhan, bahwa ini adalah rahasia yang luar biasa, bahwa Tuhan menjadi manusia, kita sebut dia anak Tuhan, dan ada Roh Kudus dan bersama kita. Nah, sebelum dia tidur, dia tanya Mama, apakah Yesus ada di dalam perut aku? Jadi mamanya mengatakan, kamu bukan telan Yesus di dalam perut kamu, tetapi dia tinggal di dalam hati kamu. Nah, dalam cerita yang lucu ini dan penuh dengan ketawa adalah bagaimana anak kecil ini bisa makan Yesus masuk ke perut dia. Nah, ayat ini sungguh dikatakan Rasul Paulus kepada gereja di Efesus bahwa aku berdoa supaya ia menurut kekayaannya, kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, inilah yang Tuhan lakukan untuk setiap anak-anak dia yang cinta pada dia, bahwa Roh Kudus akan menguatkan, meneguhkan, ya, di dalam batin kita, di dalam hati kita, di dalam tubuh kita, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakal serta berdasar di dalam kasih. Nah, inilah yang Tuhan mau. Ayat ini sungguh berarti sekali. Saya sering mengatakan bahwa setiap kali baca firman Tuhan ada rasa enaknya gitu loh, ya. Enaknya apa ya? Kayak makan makanan yang baru gitu. Padahal ayat ini sudah kita baca 10 kali, 100 kali. Nah, ini adalah, bayangkan bahwa Tuhan mau diam di dalam hati kita dan dia membantu kita melakukan apa yang dia mau kita lakukan. Contohnya, untuk mau minta maaf kepada orang adalah hal yang susah sekali. Susah. Tetapi sesudah kita jadi anak Tuhan, Roh Kudus yang di dalam itu mendorong kita, menguatkan kita, dan kita melakukan dengan simple. Nah, hari ini Rasul Paulus tahu kita tidak bisa dengan kekuatan kita, ya, melakukan hal yang Yesus mau kita lakukan. Kita tidak sanggup. Rasul Paulus juga tidak sanggup. Kalau dengan kedagingan, Rasul Paulus itu jenderal, istilahnya bintang 2. Bukan bintang 2 yang pukul orang di penjara, bukan. Dia bintang 2. Ya, sama lah, ya. Dia bukan bunuh, dia bukan pukul, malah dia bunuh gitu loh. Tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap dia. Di dalam logik dia nggak masuk akal. Tetapi sesudah dia dijamah Tuhan, dia itu benar-benar tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah. Dan dia adalah Allah yang luar biasa. Dan dia tinggal di dalam hatinya Rasul Paulus. Maka itu dia bisa menulis ayat ini. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakal serta berdasar di dalam kasih. Nah, kenapa orang yang dipukul di penjara bisa mau memaafkan orang yang memukul dia? Karena akalnya itu, pengajaran Kristus itu adalah kasih. Bukan membunuh, bukan dengan keras. Yesus mau kita setiap orang yang jadi anak Tuhan itu mempunyai kasih, mengampuni orang lain.
yang membantu orang lain. Inilah kenapa kita mengenal Yesus, bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus hidup di dalam aku. Kadang-kadang jengkel nggak? Jengkel. Orang yang tidak dipukul pun merasakan jengkel. Tetapi orang yang dipukul mengatakan dia maafkan orang yang memukul dia, meludahin dia, membuangin kotoran di tubuh dia. Kenapa? Karena ada kasih. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kita orang Kristen harus mau rendah hati, harus mau menjadi pemaaf, harus mau dengan kasih mengatakan perkataan terhadap orang lain. Wow, saya mengatakan ayat ini luar biasa, dalam dan berarti. Ya, kenapa orang Kristen penuh dengan kasih? Simple. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, iman yang kita percaya pada Yesus itu membuahkan kasih itu, memberikan kekuatan untuk memaafkan dan juga mengampuni. Ya, marilah kita ingat, Yesus tinggal dalam hati kita. Dia bukan masuk ke perut kita, dia masuk ke tubuh kita, pikiran kita, hati kita, tingkah laku kita. Kasih dia itu manifestasi dalam hidup kita karena kita adalah milik dia dan kita adalah anak dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Kadang-kadang kami, Tuhan, sombong sekali. Kami entertain, kami punya kedagingan, kami emosi, tidak bisa memaafkan, dan mulut kami caci maki orang. Maafkan kami Tuhan. Biarlah kami bisa hidup berkenan di hadapan Engkau. Biar Tuhan sungguh Engkau hidup dalam hati kita. Bukan kami lagi yang hidup, tapi roh Tuhan Yesus yang hidup dalam hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.